بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في كل مكان، يتجدد بكم اللقاء في مواصلة شرح مسائل الباب الأول وهو باب الإيمان. نعم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan setahwat yang dicintai, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita ya tentang bab iman. نعم. الآن في هذه المسألة سنتكلم أن المؤمنين يتفاوتون في إيمانهم، فليس هم على درجة واحدة. سنذكر الأدلة في ذلك والتفصيل إن شاء الله. Ya, insyaallah pada bab ini, masalah ini kita akan membahas bahwa kadar keimanan orang-orang yang beriman itu tidak sama dalam satu tingkatan, tapi mereka berbeda-beda. Insyaallah akan dibahas berikut dengan dalil-dalilnya. Al-mu'minun thalathatu asnaf. Ya, orang-orang mukmin itu secara garis besar terbagi pada 3 golongan. Al-awwal sabiqun bil khairat. Tingkatan yang paling tinggi yang pertama adalah sabiqun bil khairat, yang berlomba-lomba dalam, atau orang yang paling duluan dalam kebaikan. Al-thani muqtasid, dan yang kedua adalah al-muqtasid. Al-thalith zalimun li nafsihi, dan yang ketiga adalah zalimun li nafsihi, yang mendolimi dirinya sendiri. As-sabiq bil khairat man huwa? Huwa alladhi jaa'a bil wajibat wa taraka al muharramat وزاد على ذلك بفعل المستحبات وتورع عن المكروهات. Ya, orang-orang yang sabiquna bil khairat, ya, golongan yang paling pertama, paling utama adalah mereka itu yang melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang diharamkan, kemudian dia tambah dengan mengamalkan yang sunnah, yang dianjurkan, mustahab, juga meninggalkan yang dimakruhkan, al-makruhat. Al-muqtasid هو الذي اقتصر على فعل الواجبات وترك المحرمات. Sedangkan al-muqtasid, golongan yang kedua adalah mereka hanya terbatas melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang diharamkan. الظالم لنفسه هو الذي معه أصل الإيمان. ما معنى أصل الإيمان؟ أي آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، لم يخرج من الملة، معه أصل الإيمان ولكن اقترف بعض المعاصي والسيئات، يعني وقع في بعض المعاصي والسيئات. Adapun yang zalimun li nafsi, mereka yang memiliki asal iman, yaitu iman kepada Allah, kepada kita, kepada malaikat, kepada Rasul, kepada hari akhir, dan kepada takdir atau qadar yang baik dan yang buruknya. Tetapi mereka kadang-kadang melakukan kemaksiatan dan kemunkaran. Naam. وهؤلاء هذا الصنف الظالم لنفسه أيضا هم 3 أصناف أو 3 أنواع. Dan golongan yang ketiga ini, yaitu yang zalimun li nafsi, terbagi juga kepada 3 bagian. هو اقترف سيئات ولكن حسناته رجحت على سيئاته فهذا من أهل الجنة، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. Golongan yang pertama adalah golongan orang yang melakukan kemaksiatan, kemunkaran, tetapi kebaikan mereka lebih banyak daripada kemunkaran kemaksiatannya. Dan ini adalah akan menjadi penghuni surga, sebagaimana Allah menyebutkan dalam ayatnya adalah faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Naam. الصنف الثاني هو من استوت حسناته مع سيئاته. وهذا من أهل الأعراف فهو من أهل الجنة. Ya, yang kedua adalah golongan zalimun li nafsi, yang kebaikan dan keburukan mereka seimbang, dan inilah yang akan menjadi penghuni al-a'raf, ya, benteng yang sangat tinggi nanti di yaumul akhir, dan di ujungnya mereka akan menjadi penghuni surga. الثالث من رجح السيئات على حسناته فهذا مستحق للعقاب إلا أن يعفو عنه الله جل وعلا. قال جل وعلا وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية عافانا الله وإياكم منها. Kemudian golongan yang ketiga adalah
golongan orang yang keburukannya lebih besar, lebih banyak daripada kebaikannya. Dan ini adalah tentunya yang berhak mendapatkan balasan siksaan dari Allah. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat yang tadi, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. ما الدليل على هذا التقسيم؟ هل هذا من عند أنفسنا؟ لا، قلنا لن نتكلم إلا بالدليل. ما الدليل؟ ما جاء في سورة فاطر أن الله عز وجل قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. نعم. Ya, dari mana dalilnya sampai orang-orang yang beriman itu terbagi pada 3 bagian? Apakah dari kami? Bukan. Di awal kami menyampaikan bahwa kami akan sekuat tenaga, semaksimal mungkin menyampaikan dengan dalil. Dalilnya adalah dalam surat Fatir ayat 32. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Tsumma awrathnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi." Di antara mereka yang dzalimun li nafsi, wa minhum muqtasid, dan yang ketiga adalah wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. طيب. إذن هذه الآية دلت على هذا التقسيم وأن المؤمنين يتفاوتون في إيمانهم. نعم. Ya. Ayat tadi menunjukkan kepada kita bahwa orang mukmin itu terbagi pada 3 bagian dan sifat keimanan mereka itu adalah berbeda-beda. دليل آخر من كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. Dalil lain yaitu dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم عرض علي الناس. Sabda Rasul, tatkala aku sedang tidur, aku diperlihatkan oleh Allah dalam tidurku tentang manusia. وعليهم قمص. Dan mereka itu memiliki pakaian. فمنها يعني من هذا القمص ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك. Kemudian sabda Rasul, di antara mereka manusia yang berpakaian itu ada yang pakaiannya sampai di dada dan ada yang lebih rendah dari itu. قال وعرض علي عمر بن الخطاب فرأيت يعني عليه قميص يجره. Kemudian aku pun dalam mimpi itu diperlihatkan oleh Allah tentang Umar bin Khattab dan dia pakaiannya sangat panjang sampai digusur pakaiannya dengan nyapu. فقال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله ما أولت هذه الرؤيا؟ يعني ما تأويل هذه الرؤيا؟ قال أولتها الدين فدل على الناس يتفاوتون في الدين وهو الإيمان. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang engkau takwilkan dari mimpimu itu? Lalu beliau menjawab, aku takwilkan mimpi itu adalah tentang ad-din, tentang agama, yaitu keimanan manusia. إذن بعد هذه المسألة وأن الناس يتفاوتون في إيمانهم أنت يا أخي وأنت يا أختي يا من تسمعون هذا الكلام ماذا ستختار لنفسك؟ Nah, setelah kita mengetahui tentang kadar keimanan setiap orang, maka antum semua, wahai ikhwan, ukhti, akhi, dan siapa saja yang mendengar, pertanyaannya adalah apa yang akan kalian dan apa yang akan kita pilih untuk kita semua, pakaian atau keimanan untuk kita semua. اجتهد أن تكون من أولئك أهل السبق الذين يستبقون الخيرات بفعل الواجبات وترك المحرمات ويستكثرون من فعل المستحبات وأبشر والله من يسعى في ذلك ويجتهد الله لن يخيبه ستبلغ الذين يسبقون تكون من السابقين إذا اجتهدت الله لن يخيبك. الله عز وجل قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Ya, bersungguh-sungguhlah untuk menjadi golongan yang pertama, yaitu yang senantiasa berlomba paling depan dalam setiap kebaikan, yaitu melaksanakan yang wajib
tinggalkan kemaksiatan, keburukan, juga kita tambah dengan hal-hal yang disunahkan. Insya Allah dengan cara seperti itu kita akan sampai kepada derajat orang-orang yang telah mendahului kita. Insya Allah, demi Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan kita. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan Allah berfirman, maka akan aku tunjukkan kepada mereka jalan-jalanku. Fasallallahu an yuwaffiqna iyyakum ila kulli khairin wa birr. Wa hadha nihayat hadhihi al-halaqah. Wa nalqakum insyaallah fi halaqat ukhra wa antum bi shihah wa afiyah wa iman. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah mungkin akhir dari pertemuan saat ini, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik, dan mudah-mudahan dipertemukan kembali pada pertemuan berikutnya dalam keadaan sehat walafiat, juga dalam keadaan keimanan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.